Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Kakek, sebagai seorang coach pole dance, kira-kira paling sulit itu tuh sebetulnya ngajarin pemula pada bagian apa sih? Waktu bagian inversion yang kepala di bawah kaki di atas. Uh, itu paling susah sih, soalnya banyak yang takut kan dan nggak biasa gitu. Itu sih, itu lumayan paling susah, dan itu kan berat juga, jadi otot itu emang banyak tahapannya itu loh yang mesti dikondisikan, kadang mesti bikin PR gitu. Iya sih, karena kan gak kebayang ya kepala di bawah kaki di atas, apalagi dengan tumpuan hanya dengan tiang. Jadi kan memang benar-benar olahraga yang emang itu cukup membutuhkan kepercayaan diri dan juga mental keberanian ya. Mungkin sulitnya Iya, mulai dari beraninya dulu gitu loh kan. betul. Iya, betul banget. Oke, nah kan juga tadi kalau misalkan olahraga pole dance itu kan harus menggunakan pakaian yang sebetulnya agak minim, karena kan memang sebetulnya tujuannya adalah untuk skin ya, untuk flexibility atau tumpuannya juga. Kulit tuh salah satu kontribusinya cukup tinggi gitu di sini. Nah, kira-kira pada orang-orang mungkin yang pada pengen mulai itu malu nih, aduh nggak mau kalau misalkan kebuka-buka. Boleh nggak kakak boleh kasih tips atau mungkin saran nih kepada masyarakat yang pengen sebetulnya pole dance tapi sebenarnya malu karena pakai baju yang mungkin bisa dibilang minim? Sebenarnya, jadi waktu itu aku pernah bahas juga di IGTV, di Nix, di IG Nix, itu banyak yang malu karena malu sama orang, gitu kan, malu sama teman sekelas. Tapi jadi aku kasih tahu, kalian yang mau mencoba tapi kalian malu, percaya deh, teman sekelas kalian itu nggak ada yang ngeliatin kalian, nggak ada yang ngejudge kalian, karena kita semua itu sibuk ngangkat badan sendiri gitu. Jadi nggak ada yang ngejudge. Di Nix itu kita semua judge free area. Kita nggak ada yang ngejudge bentuk badan kamu, dan basically awal-awal mungkin nggak biasa, tapi along the way kalian harus belajar untuk bisa mengapresiasi badan kalian dan jangan malu sama badan kalian sendiri. Mungkin singkat ini lebih kayak ibaratnya kayak aduh ini aja udah sibuk sama diri sendiri gitu. Ya nggak sih, kayak ini aja udah pusing sama diri sendiri, sama ngeliatin orang lain kayaknya udah nggak sempet deh gitu. Jangan. Jadi malunya tuh malu sama siapa gitu, malu sama apa gitu kan. Oke, nah kan tadi untuk satu kali olahraga pole dance itu kan menghabiskan waktu 1 jam. Nah, untuk kalorinya sendiri rata-rata ngabisin berapa kalori sih, Kak? Itu tergantung banget kelasnya. Nah, jadi itu up to 500 kalori yang aku tahu. Tapi aku sendiri jujur aja aku nggak pernah hitung yang benar-benar pakai hitungan kalori gitu. Tapi yang aku tahu dia 500 bahkan up to 1000 kalori in 1 hour. Tuh. Tapi jadi mungkin kembali lagi gerakannya ya. Iya, betul-betul. Nah, kita sebenarnya agak kembali lagi ke pembahasan yang awal-awal sebetulnya untuk sejarah pole dance sendiri, karena kan memang banyak masih ada stigma negatif terhadap olahraga ini. Balik lagi karena menggunakan tiang dan juga baju yang sebenarnya minim. Tapi kan sebenarnya orang juga nggak banyak yang tahu kalau sejarahnya memang seperti itu, adaptasi dan lain-lain. Menurut kakak sendiri gimana, Kak? Menurut saya sih stigma itu sangat berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan seseorang. Jadi kalau di stigma masyarakat masih negatif, yang bisa saya lakukan itu cuman mengedukasi dan memberikan informasi mengenai pole dance sebagai salah satu bentuk olahraga dan seni tari tiang. Nah, sisanya apakah informasi itu mau diterima atau tidak, itu udah di luar kuasa kita gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Mbak, menurut aku dengan stigma negatif itu gimana, itu di luar kuasa saya sih. Jadi ya udah, yang kita lakuin ya just do what you love, karena people will judge anyway. Mereka yang mau judge, they will. Oke, karena kan memang ya
tadi seperti yang kakak udah bilang kalau misalnya udah kasih tahu gitu loh, ini tuh olahraga seni tari gitu, serah mau terima atau enggak gitu. Nah tapi mungkin ada juga ya yang mungkin masih belum paham sebetulnya perbedaan antara pole dance dan juga striptease sendiri gitu. Ya, Gimana ya. menurut kakak? Hmm, jadi kalau ya itu perlu diketahui kalau striptease itu dari katanya sendiri day strip. Jadi dari pakai baju lengkap, mereka buka baju day strip kan. Nah, tapi kalau di pole dance kan kita enggak, kita tetap pakai baju gitu, kita tetap pakai sport bra dan kita tetap pakai bawahan gitu. Jadi kalau masih mau disamain dengan striptease karena gerakannya yang mirip meskipun itu akrobatik, ya terserah sih sebenarnya. Ini beda tujuannya juga kali ya, ini kan pole dance olahraga, mungkin striptease ya mungkin tarian tapi memang dengan baju yang minim dan juga jadi bikin perspektif orang jadinya ya seperti itu, jadi negatif apalagi di nightclub dan lain-lain seperti itu mungkin ya singkatnya ya. Oke. Iya. Nah kalau dari Kak Kat sendiri pernah nggak mungkin ada pengalaman buruk dari stigma tersebut, mungkin dari omongan-omongan netizen mungkin ya? Omongan netizen. Syukurnya sampai sekarang ini nggak ada sih ya dari omongan netizen yang nyinyir gitu. Mungkin karena udah sebagian besar orang juga udah lebih teredukasi gitu loh. Mereka juga udah ada informasi kalau yang olahraga pole dance ini tuh susah dan emang mau nggak mau harus pakai baju yang minim, dan kayaknya semakin kesini orang semakin lebih ada pengetahuannya lah gitu. Tapi kalau pengalaman begitu sih untungnya ya nggak ada sih. Emang ada yang nyamain sama strippers gitu kan, tapi aku sendiri nggak gitu peduli sih. Iya. Sekarang kalau misalnya kita balik lagi tentang olahraganya, pernah nggak mungkin ada pengalaman buruk ketika melakukan olahraga? Mungkin ya kita sih amit-amit ya, jatuh, mungkin ada cedera gitu-gitu, pernah nggak? Jujur aja pernah sih. Itu aku baru-baru banget aku latihan. Sampai sekarang pun kadang bukan jatuh sih, tapi ya ada lah kayak nyungsep gitu. Tapi kan udah minta dijagain, jadi it's fine. Cuman dulu waktu awal-awal itu aku pernah jatuh, tapi pas lagi nggak ada yang jagain. Nah itu cukup terkejut dan cukup bikin trauma sih. Nah jadi saran aku kalau udah ngelakuin gerakan yang udah menakutkan, itu always pakai matras. Jadi di Nix itu kita siapin matras di bawah, matras tebel. Jadi kalaupun nyungsep, dan udah gitu di Nix itu sebelum kita minta buat naik ke atas, itu pasti kita minta lakuin di bawah dulu. Jadi kalau nyungsep pun kayak nggak jauh gitu loh jaraknya. So itu fine gitu. Wow, berarti apa tuh Kak yang pernah kakak rasain? Mungkin jatuh, apa pernah sampai cedera kah atau? Masih bisa. Enggak sih sampai cedera sih, enggak pernah, enggak sampai kayak gitu. Jadi ya untungnya waktu itu jatuh ya cuman begitu aja, cuman gebrak. Ya lumayan tinggi sih, kayak hampir 1,5 meter lebih gitu. Cuman nggak sampai cedera sih. Oke, berarti masih bisa lah ya, nggak Masih, ayo lanjut. lagi lah walaupun ada sempat trauma. Oke, nah sesudah ini kita akan bermain games. Aku akan nanya beberapa pernyataan, nanti kakak boleh jawab nih, ini tuh mitos atau fakta. Tapi kita break dulu ya kak. Oke, dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.